Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama, kembali pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah, kembali Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang sempat terjeda sekian lama. Hampir berapa bulan kita nggak ketemu? Setengah tahun ada ya? 4 bulan. 4 bulan. Oh, 4 bulan lebih dikit ya. Dan itu pertemuan yang jeda yang lumayan lama untuk melupakan pelajaran-pelajaran kita. Jeda yang sangat lama untuk melupakan pelajaran-pelajaran kita. Mudah-mudahan nggak seperti itu keadaannya. Ya, semua itu karena apa yang tengah kita alami di bulan-bulan ini. Pandemi yang masih terus-menerus. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala dan bencana ini dari muka bumi, sehingga kita bisa lega kembali dalam bersosialisasi, berinteraksi sesama kita. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Salawat ini salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada para istrinya, keluarganya, dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut beliau yang mengikuti dengan baik di dalam menapak tilasi jejak langkah beliau di dalam beragama hingga akhir zaman nanti. Amin. Sampai terlupakan ini pelajaran terakhir kita itu apa? Lagi dari marfu'at aja. Khobar aja. Kalau yang seingat saya dulu sudah nyampe khobar ina. Sudah nyampe khobar ina. Tekuannya masih utuh. Tekuannya masih utuh dari terakhir ditinggal sampai awal dibuka ini. Ya, alhamdulillah ada alamat, ada tanda untuk mengingatkannya. Ya, nggak apa-apa murojaah sedikit. Maju apa mundur, Mas Arif? Ya, maju mundur lah ya. Sampai pas posisinya. Kalau maju masih ganjel, mundur dulu. Ya. Kita sudah sampai pada juz yang ketiga dari buku panduan kita, yaitu Mukhtarat. Yang mana juz yang ketiga ini kita dikenalkan atau mempelajari tentang kaidah-kaidah nahwu. Yang mana kaidah nahwu ini sebenarnya jantung dari sebuah pembahasan ini. Kajian pokok atau tema pokok dari isi buku ini adalah, intinya adalah qawaid nahwu ini. Yang mana kaidah nahwu ini adalah akan membahas perubahan-perubahan harokat akhir dari kalimat. Yang mana itu disebut dengan istilah i'rab. Al-i'rab. Apa pengertian i'rab? Sarif, pengertian dari i'rab. Ya. Apa Mas Tian? I'rab. Perubahan harokat pada akhir kata.
yang dipengaruhi oleh amil. Baik perubahan itu secara lafziyah atau maknawiyah, bukan? Secara takdir. Secara takdiri. Hilang definisinya. Apa Mas Aan baca Mas? Apa definisi? Harokat pada akhir kata karena pengaruh kemasukan amil, baik secara lafaz atau takdir. Baik secara lafaz perubahannya itu atau secara takdir, tidak nampak perubahannya. Dan itu ada faedah tambahan-tambahan kemarin ya, tentang lafaz seperti apa, yaitu yang nampak ya, baik O, A atau I-nya. Adapun takdiri itu perubahan yang tidak nampak, jadi tidak nampak harokat akhirnya karena beberapa sebab. Mungkin dia itu isim maksur ataupun isim mangkus, ya, yang berakhiran ya. Dan itu dimurajaah lagi lah, dimurajaah lagi. Belas silang ini masih ya. I'rab pada isim. I'rab pada isim. I'rab pada isim ada berapa? Tiga. Apa saja? Atau marfu, nasab atau mansub, jar atau majrur. Rafa atau marfu, tandanya dhammah kalau mufrad ya kan nanti. Mansub atau nasab, tandanya fathah kalau mufrad, atau jar atau majrur, tandanya kasrah pada isim mufrad. Masih ingat itu pembahasan isim mufrad? Rafa'nya isim musanna dengan apa, Mas Ari? Dengan alif nun. Dengan alif. Dengan alif. Rafa'nya isim musanna dengan alif. Contohnya apa? Contohnya al-muslimani. 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 Kalau nasabnya isim musanna, Mas Tian? Ya, nasabnya isim musanna. Dengan apa? Jangan-jangan lupa nih isim musanna kayak apa? Masih ingat isim musanna? Ya kalau yang single kasih aja alif sama nun kan gitu. Kata Mas Andi. Atau ya dan nun. Al-muslimuna. Itu jamak apa musanna? Jamak. Pertanyaannya tanda nasabnya isim musanna dengan apa? Wawu non? Salah. Dengan ya. Dengan ya. Kan isim musanna cuma tambahan alif nun sama ya nun kan. Nah, fungsi dari alif itu untuk dhammah. Berarti kan fungsi alif itu untuk dhammah pada isim musanna. Ya-nya fungsinya untuk kasrah dan fathah atau jar dan nasabnya. Itu dengan ya. Semisal Muhammadani, dua orang Muhammad. Muhammadani ini i'rabnya rafa. Tanda rafanya dengan alif. Alasannya apa? Karena dia musanna. Muhammadaini. Ini dua kemungkinan. Mungkin dia nasab, mungkin dia jar atau majrur. Kok bisa? Iya. Karena nasab dan jarnya isim musanna dengan ya. Itu saja. Ya. Rafa'nya isim jamak. Rafa'nya jamak mudzakkar salim.
Ya, jamak mudzakkar salim. Rofanya dengan waw. Contohnya apa Mas Rio? Contohnya Muhammaduna. Muhammaduna. Ja'a Muhammaduna. Telah datang para Muhammad. Berarti Muhammaduna dia rofa. Dan rofanya dengan waw. Alasannya apa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau tanda nasabnya, Mas Aan, jamak mudzakkar salim dengan apa? Ya. Dengan ya. Contohnya apa? Muhammad Daini. Muhammad Daini. Lafat Muhammad Daini. Ini karakter mufrad apa musanna ini? Mana itu? Musanna. Kalau jamaknya? Sama? Muhammad Daina. Muhammadina. Dina. Iya. Muhammaduna dan Muhammadina. Ra'aitu Muhammadina. Marartu bi Muhammadina. Sama. Cuman beda posisi, beda kedudukan ketika ra'aitu yaitu dia nasab karena dia sebagai objeknya. Oke. Dia ada ya. Ya itu sebagai simbol dari nasab pada isim jamak mudzakkar salim. Berbeda dengan Muhammadin, berbeda kedudukan maksud saya ketika marartu bi Muhammadina. Saya berjalan melewati Muhammad. Muhammadina di yang kedua ini dia jar, dia majrur. Kenapa alasannya? Karena didahului huruf harful jar. jar, harfu jar. Karena mendahulinya huruf jar. Nah, tanda jarnya dengan apa? Bi. Dengan ya. Tanda jarnya dengan ya. Tapi kalau sebab jarnya dengan Ya. B. Bi. Sebab jarnya dengan B, tanda jarnya dengan Ya. ya. Kok iya? Kok dengan ya? Alasannya apa? Kok nggak dengan kasroh gitu? Karena dia jamak. Karena jamak mudzakkar salim. Keseluruhannya itu pada tabel halaman 93 itu, ya. Itu diulang-ulang lagi. Kemarin sudah sampai fase yang ketiga. Ini terus apa masih mau murojaah, Mas? Enaknya. Murojaah pelan-pelan ya. Hah? Terus. Murojaah juga lupa. Murojaah lu gak lupa. Tapi minimalnya kalau sudah pernah dipelajari, ingat ya, dia akan ingat. Tinggal telaten nggak mau murojaah bukunya kan gitu. Apa itu mamnu minas sarfi? Ya, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Mamnu minas sarfi adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Tidak ada pentanwinan di situ. Karena pada asalnya isim itu kalau dia nakiroh, dia harus ditanwin ketika dibaca. Masjidun, baitun, babun, dhi'bun, ikan, farhun. Nah di sana ada yang isim-isim yang memang dia tercegah darinya pentanwinan, tercegah darinya pentanwinan, tidak boleh ditanwin sama sekali. Kalau ditanwin gimana? Ya keliru secara kaidah saja, keliru secara kaidahnya. Dan alasan dia ditanwin itu ada banyak kemarin. Ada 11 alasan kenapa dia itu termasuk isim yang masuk pada kategori mamnu minas sarfi itu ada 11 alasan kenapa saja. Di antaranya itu nama wanita lebih dari 3 huruf. Buktinya mana kurang dari 3 huruf? Atau yang pres 3 huruf? Hindun. Nama wanita tapi masih boleh ditanwin. Fatimatu tidak boleh. Aisyah tuh
nggak boleh ditanwin. Nama wanita kok lebih dari 3 huruf, maka masuk ke dalam mamnu' minas sorfi. Mamnu' minas sorfi. Yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Jenenge wong lanang tapi diakhiri tak marbutoh. Ini nggak boleh. Maisaroh, nggak boleh maisarotun, maisarotan, maisarotin. Tolhatun, tolhatan, tolhatin itu tidak boleh. Kenapa? Karena nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Nah, sampai ke 11 sighah muntahal jumu'. Yang terakhir dari mamnu' minas sorfi adalah sighah muntahal jumu', yaitu isim-isim yang ikut wazan sebagaimana di bawah itu. Afailu, afailu, fa'ailu, mafailu, fa'alilu, fawailu. Itu semuanya kalau ada tulisan kok ikut wazan itu, ikut apa sih wazan itu, ukuran itu ya, pola ya, pola itu, maka itu termasuk mamnu' minas sorfi. Apakah mamnu' minas sorfi itu bisa batal ke mamnu' minas sorfian dia? Bisa. Jadi mamnu' minas sorfi itu kan nanti di antara ciri khas mamnu' minas sorfi itu kasrohnya dengan fathah, ya kan? Misalkan Fatimata, Fatimatu kemasukan B Fatimata, nggak boleh B Fatimati. Ini ciri khas mamnu' minas sorfi, itu adalah dia kasrohnya dengan fathah. Jarnya dengan fathah, jarnya dengan fathah. Hamzatu, hamzata, nggak bisa hamzati, meskipun dia jar posisinya. Misalkan B hamzata, nggak bisa bi hamzati. Kenapa? Memang seperti itulah kekhususan mamnu' minas sorfi. Nah, mamnu' minas sorfi ini bila tidak kemasukan al atau tidak bersambung, dijarkan dengan fathah bukan kasroh tadi ya. Ini kekhususan. Nah, kapan dia bisa kasroh? Kemasuk mamnu' tapi bisa kasroh. Ketika didahului jar misalkan, maka apabila kemasukan al atau bersambung, maka dijarkan dengan kasroh. Yang kedua, dijarkan dengan kasroh. Apabila mamnu' minas sorfi itu dikasih alif lam, maka mamnu'nya batal. Ciri batalnya apa? Dia bisa dikasroh dengan jar. Itu saja. Ini terkait dengan mamnu' minas sorfi. Contohnya, misalnya apa ini? Dalam contoh, in qadat qadifatu al-qanabili ala mawaqi'il aduwi. In qadot ini fi'il madhi, ya, telah selesai atau telah tertunaikan. Qadhiqat, apa ini? Qadhifatun, pelemparan bom. Al-qana bili. Qadhifat itu pelemparan, al-qanabil ini bom. Al-qanabil ini kan mamnu'. Qanabilu, lafadz qanabilu yang terdengar ini adalah mamnu' minas sorfi. Nggak boleh qanabilun, nggak boleh qanabili, atau qanabila, lan nggak boleh, nggak bisa an, in, un. Tapi dia batal karena ada al. Al-qanabili, al-qanabili. Buktinya apa batalnya? Itu bisa dibaca li, bisa dibaca li, ya. Ini yang disambung dengan al. Tadi keterangannya atau bersambung. Bersambung berarti sebagai
mudhaf. Masih ingat mudhaf mudhafun ilaih? Kata majmuk kalau bahasa kita. Susunan pertama mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Kalau mamnu minas sarfi ini kita dudukan sebagai mudhaf, disambungkan ke isim yang lain nantinya, maka mamnu minas sarfinya batal. Artinya batal apa? Dia boleh. Itu bentuk batalnya. Mana? Ala huruf jar, mawaqi, mawaqi'u. Ini mamnu ini. Meskipun dia kosong dari al, tapi dia boleh dijer. Kapan? Ketika dimudhofkan kepada isim yang lain. Ketika dia sebagai mudhofnya. Mawaqi'i al-aduwi. Itu contohnya. Mawaqi' itu mamnu minas sarfi asalnya, tapi dia bisa jer, artinya batal kemamnuannya karena pada saat ini dia sebagai mudhaf. Bersambung kepada isim yang kedua apa? Al-adu. Al-aduwi. Ini dari segi batalnya mamnu minas sarfi itu. Jadi yang pertama, kalau mamnu minas sarfi itu ada alnya, maka dia boleh dikasroh. Karena kan permasalahannya mamnu ini cuma nggak bisa dikasroh aja. Ya. Adapun di tanwin, jelas nggak di tanwin orang ada alnya. Tapi yang dibicarakan adalah ketika dia tidak bisa dikasroh, itu aja. Jelas ya? Jelas belum? Jelas insyaallah ya. Kemudian fasal yang ketiga kemarin sudah membahas tentang isim yang dirofa. Yang pertama adalah mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Mas Andi. Iya. Dan ma'rifat jatuh di awal kalimat. Isim rofa dan ma'rifah jatuh di awal kalimat. Apa itu khabar? Yang bisa silakan. Penyempurna makna mubtada. Jadi mubtada itu tidak akan sempurna kecuali sudah ada khabarnya. Ya. Mubtada itu tidak mungkin sempurna kecuali ada khabar dan dia pasti membutuhkannya. Contohnya apa kemarin? Oh iya, dan dalam penyusunan mubtada khabar ini harus sesuai adat dan jenisnya. Adaduhuma wa nau'uhuma. Adat yaitu bilangannya, tunggal, mufrad maksud saya, musanna, jamak. Seperti itu ya kemarin. Nah, nau'nya harus sesuai juga jenisnya. Kalau dia mudzakkar ya mudzakkar. Kalau muannas ya muannas. Contoh yang mudzakkar apa? Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Itu kemarin ada tambahan apa? Harus sesuai dari adatnya. Kalau khobarnya itu isim sifat ya. Zaidun qaimun. Zaidani qaimani. Zaiduna qaimuna. Harus sesuai. Baik adatnya ataupun nau'nya, jenisnya. Itu selama khobarnya adalah isim sifat. Kalau nggak salah kemarin ada tambahan seperti itu. Karena nanti ada yang mubtada'nya nggak sesuai dari segi adatnya. Bisa jadi mubtada'nya tunggal, mufrad, anunya jamak. Bisa jadi kebalikannya. Dulu sempat ada muncul contoh kok itu tentang itu. Seperti ini.
Apa dulu ya? Masjid itu pintunya bagian pintunya. Bukan itu. Itu dari jibul jumlah itu. Bahkan dari jumlah ismiyah. Itu jumlah ismiyah. Kalau itu mubtada kemudian khobarnya jumlah ismiyah, kan itu. Taib, yang misalkan nanti ketemulah insyaallah di sambil berjalan ketemu yang muannas. Fatimatu qaimatun. Fatimatani qaimatani. Fatimatu qaimatun. Ya. Itu pun harus sesuai. Harus sesuai dengan apa bilangannya, mufrad ya mufrad, musanna musanna, jamak dan jamak. Ini kayaknya lupa banget nih. Mubtada dapat berupa dari 3 macam. Ya. Mubtada bisa berupa dari 3 macam. Apa saja itu? Isim dzahir, mabni, masdar muawwal. isim mu'rab, mabni dan masdar muawwal. Isim mu'rab ya yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Seperti tadi, Muhammadun qaimun. Muhammadani qaiman itu mubtadanya Muhammadun. Dia ma'rifat jatuh di awal jumlah. Tapi dia mu'rab. Dia mu'rab, bukan mabni. Contohnya mabni apa? Hada fadlun minallah. Hada fadlun minallah. Hada itu isim isyarah. Hada lidzakar walil qarib, untuk muzakkar dan dekat. Ya, tunggal ya kan. Hada fadlun minallah. Ini adalah keutamaan dari Allah. Makanya hada di i'rab sebagai apa? Kedudukan dia sebagai apa? Kedudukan dia sebagai mubtada. Kalau i'rabnya apa kemarin? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Masih ingat itu ya? Menduduki kedudukan rafa'nya. Fi mahalli raf'in. Jadi di situ ada harokat yang ditakdirkan. Hada mabni. Oleh karenanya di i'rab sebagai fi mahalli raf'in. Khabarnya mana itu? Fadlun. Fadlun minallah. Berarti apa i'rabnya fadlun? Hah? I'rabnya marfu. Kedudukannya sebagai khabar dari hada. Alladzi fil baiti ustadzun. Alladzi isim apa ini? Alladzi isim mausul. Isim mausul. Isim penyambung. Alladzi fil baiti ustadzun. Apa i'rab alladzi? Fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Kenapa sih kok di i'rab dengan fi mahalli? Karena dia itu isim mabni. Makanya fi mahalli. Khabarnya mana ini? Fil baiti ustadzun. Mana khabarnya? Ustadzun. Oleh karenanya apa? Ustadz dibaca rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Sampai mana kita? Kana, masih ingat kana? Kana wa akhawatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Dan kana ini atau saudara-saudaranya juga termasuk
Pembahasan isim rafa yang kedua, ketiga. Isim khobar yang kedua. Oh, khobar yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga isim kana. Apa fungsi kana, Mas Tian? Kana punya fungsi nggak? Punya amalan. Karena mempunyai pengaruh yang sangat besar pada sebuah jumlah. Merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Amal dari kana dan saudara-saudaranya adalah merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Bisa menjelaskan siapa isim kana ini dari mana asalnya? Mas Andi? Tahu-tahu kok punya isim dia? Asal isim kana itu apa sih? Asal isim kana itu Saan. Amal dari kana dan saudari-saudarinya kan merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kok tahu-tahu punya isim? Nah, isimnya kana ini asalnya itu apa sih? Mubtada khobar. Mubtada khobar yang dimasuki kana. Jadi isimnya kana itu adalah yang tadinya mubtada diambil alih oleh kana, dijadikan sebagai isimnya, ya kan? Ngerebut nih kana nih, ya kan? Khobarnya mubtada yang awalnya itu dijadikan khobarnya kana sekarang. Jadi misalkan ini ada mubtada khobar, kemasukan kana, mubtada awal ini diambil alih oleh khobar sebagai diambil kana oleh sebagai isimnya. Khobarnya mubtada yang tadi yang dari sebelum ada kana ini diambil alih oleh kana sebagai khobar kana. Jadi posisi dia sudah berubah total. Bukan khobarnya mubtada, bukan. Tapi apa? Sudah khobarnya kana. Paham ya? Kalau kita step awal yang harus kita pahami adalah mubtada khobar, itu aja. Kalau kita tahu ada mubtada khobar kok kemasukan kana, kita sudah bisa memilih bahasanya, oh ini jadikan isimnya, ini jadikan khobarnya. Kenapa? Karena kita sudah paham fungsi dari kana. Contoh, Muhammadun qaimun. Ini susunan apa ini? Mubtada khobar. Mubtadanya Muhammad, khobarnya qaimun. Sekarang kita masukkan kana. Kana Muhammadun qaiman. Ada perubahan yang drastis kan di situ? Perubahannya di mana? Di khobarnya. Perubahannya di khobarnya. Apa sih perubahannya? Yang tadinya rofa marfu menjadi nasab. Nah, tadi sudah kita pahami fungsi dari kana adalah merofakan isimnya yang tadinya mubtada, ya kan? Menasabkan khobarnya yang tadinya khobar mubtada. Kalau kita sudah tahu kunci dari fungsi kana, kita sudah bisa baca meskipun itu tidak ada harokatnya. Muhammadun qaimun, bisa saya kana Muhammadun qaiman. Langsung berubah harokatnya. Jelas ya? Nah, Muhammadun ketika ada kana, dia bukan mubtada lagi, tapi sebagai isim kana. Nah, isim kana inilah yang masuk dalam pembahasan isim-isim yang di rofa. Isim-isim yang di rofa. Dalam hal ini kita tidak membahas khobar kana. Kenapa? Karena khobar kana sendiri mansub. Isim-isim yang dinasab. Kita belum ke sana. Isim kana ialah kana adalah, dan rumusnya i sama kaf, alif sama kaf. Isim kana, ismu kana. Isim kana ialah mubtada yang dimasuki oleh kana. Nah, mubtada yang awal tadi Muhammadun qaimun ini dimasuki kana.
atau saudara-saudara kana. Jelas sampai sebatas ini ya? Masalah jelas. Misalkan kita ambil contoh yang musanna coba. Muhammadani qaimani. Masukkan kana. Kana Muhammadani qaimaini. Iya. Sant. Kana Muhammadani qaimaini. Berubah dari khobarnya yang tadi qaimani menjadi qaimaini. Kok tahu? Iya, karena dia nasab dan nasabnya musanna dengan ya. Kita ambil yang jamak. Muhammaduna qaimuna. Muhammaduna qaimuna. Kana Muhammaduna qaimina. Iya. Kana Muhammaduna qaimina. Iya, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nasabnya dengan apa? Iya. Amal kana dan saudara-saudaranya merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya tadi. Untuk menyusunnya pun harus sesuai antara adaduhuma dan nau'uhuma. Bilangannya harus sesuai, mufrad, musanna, jamak dan jamak. Maksudnya sesuai apa? Isim dan khobarnya harus sesuai. Tapi kalau kananya tetap tunggal tadi kan? Kalau kananya fi'il madinya tadi itu tetap tunggal. Antum nggak tanya, kenapa nggak kanu Muhammaduna ya kan? Pakai jamak kana kanu ya kan? Kenapa nggak ketika musanna jadi kana Muhammadani qaimaini? Kenapa nggak gitu? Tidak. Susunan kananya tetap tunggal, mufrad. Yang dibicarakan dalam ini adalah susunan isim dan khabarnya saja yang harus sesuai antara adaduhuma dan nau'uhuma. Waalaikumsalam. Berubah ketika perubahan kana maksud saya itu bukan pada mufrad atau jamak musananya tidak. Tapi perubahan kana itu terjadi ketika isimnya berubah dari adat nau'nya. Kalau mu'anas dia ganti kanat. Ya. Itu saja. Kanat. Apa yang berubah? Nau'nya saja. Kana kan mudzakkar. Kanat mu'anas. Berarti kalau mubtada khobar ini dimasuki oleh kana, berarti dia bukan susunannya jumlah ismiyah lagi, berarti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Karena diawali dengan kana. Fi'il, ya. Ya, jumlah fi'liyah. Misalkan yang Fatimah. Fatimatu qaimatun. Fatimatu tunggal qaimatun. Apa dimasuki kana? Kanat Fatimatu qaimatan. Kanat Fatimatu qaimatan. Dari sini perubahan kana ada. Yang tadinya kana mudzakkar berubah menjadi muannats. Kanat. Kenapa? Karena isimnya muannas. Karena isimnya muannas. Ya. Seperti itu. Begitu juga misalkan mau dibikin musanna. Muannas tapi musanna, tetap kanatnya tetap kanat. Kanat Fatimatani qaimataini. Kanat Fatimatani qaimataini. Dan saudara-saudara kana sangat banyak kemarin. Ada berapa? Ada banyak. Ada 5 kelas, tapi masing-masing kelas ada berapa murid itu kan? Masing-masing bagian ada beberapa macamnya. Misalkan bagian pertama asbaha. Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Kemudian yang bagian ketiga, yang kedua laisa, untuk peniadaan. Ini cuman ada 1. Yang ketiga pun cuman ada 1, soro, untuk perubahan. Untuk perubahan.
Yang nomor 3. Sara at-tilmidhu mudarrisan. Jadilah seorang murid itu seorang guru. Perubahan. Seorang murid berubah menjadi seorang guru, seperti itu. Kemudian yang keempat ada 1, 2, 3, 4. Mazala, mabariha, mangfakka, mafatiha. Yang seluruhnya itu bermakna istimrar. Senantiasa. Bagian yang kelima ada 1 madama. Ini pun bermakna selamanya. Madama. Contohnya apa? Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Dan Allah mewasiati aku dengan salat dan zakat. Dan Allah mewasiati agar aku memerintahkan gitu ya, untuk salat, zakat, apa? Madumtu hayyan. Selama aku hidup. Asalnya madama, tapi ketika ketemu ana, madumtu. Oh iya, sebagaimana kana tadi, karena kalau ketemu isimnya adalah mutakallim, ana muslimun. Misalkan, atau apa? Misalkan ada orang muslim murtad. Alhamdulillah. Kuntu musliman. Aku dulu adalah seorang muslim. Atau kebalikannya, ada orang Hindu masuk Islam. Kuntu Hindusan, apa? Hindu itu apa? Hindi. Atau Nasraniyan. Aku adalah dulu seorang Nasrani. Berubah menjadi kana, menjadi kuntu. Karena domainnya ana, isimnya ana. Berubah. Sebagaimana ini dumtu, asalnya madamu sampai madumtu. Dan Allah memfasiati aku untuk sholat, zakat, madumtu hayyan, selagi aku hidup. Catatan, khobar kana atau saudaranya dapat berubah dari isim dhahir, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau syibhul jumlah. Lanjutkan. Maksudnya lanjutkan pelajarannya terus. Sedikit ya. Belum sampai pada terakhir belajar. Halaman berapa, Mas Andi? Ini Terakhir tadi? Iya. Oh ya, berarti kita pelajaran baru. Alhamdulillah selesai murojaahnya. Hah? Besok tamrin. Murojaah kilat. Biar ingat. Masa langsung mau tamrin? tamrinnya belum. Saya nggak ingat mau bikin soal apa. Taib. Beranjak pada isim yang dirafa berikutnya yang D. A, B, C, D. Berarti yang keempat. Isim rafa yang keempat adalah pada buku ini adalah khobar inna. Khobar inna. Atau saudara-saudaranya. Rumusnya kha dan i. Kha i. Kalau isim kana i ka. Kalau khobar inna kha i. Kha itu artinya khobar, i-nya inna atau saudara-saudaranya. Kalau kita ingat pelajaran kana dan fungsi dari kana itu, fungsinya apa? Maka ketika mempelajari khobar inna adalah fungsinya kebalikan daripada fungsi kana. Apa fungsinya?
menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Fungsi atau amal ina itu adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jelas sampai di sini? Kebalikan kan daripada kana. Kalau kana merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Tapi kalau khobar ina, kalau ina fungsinya menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Berarti yang akan kita bicarakan adalah khobar inna, bukan isim kana. Isim inna. Iya, begitu juga bukan isim inna. Isim inna jelas nasab. Kalau kita paham akan fungsi dan amalnya, maka ketahuilah bahwasanya khobar dan isim inna pun apa? Ini adalah mubtada khobar yang dimasuki inna. Ya, sebagaimana baris atas itu isim khobar inna ialah khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada yang dimasuki oleh inna atau saudara-saudaranya. Khobarnya mubtada ya. Ya, biar nggak ingat, biar nggak tercampur atau biar mudah untuk memahami. Khobarnya inna adalah khobarnya mubtada yang diambil alih gitu ya. Iya. Khobar inna ialah mubtada maksud saya yang dimasuki oleh inna. Khobarnya mubtada yang dimasuki inna. Iya, saya salah baca. Khobarnya mubtada yang dimasuki oleh inna. Kalau kita mendengar khobarnya mubtada, berarti kita sudah paham apa itu mubtada, apa itu khobar. Sebagaimana kita mempelajari kana, kita harus paham mubtada dan khobar. Karena kita akan beranjak kepada khobar inna. Cuman beda fungsi saja. Contoh, Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun lagi lah biar gampang ya. Muhammadun qaimun. Ini susunan apa ini? Mubtada khobar. Coba masuki inna. Inna Muhammadan qaimun. Kok bisa sih Mas Rio bacanya inna Muhammadan qaimun padahal saya tidak baca Muhammadun qaimun? Bisa jelaskan enggak? Karena dia kemasukan inna. Ketika dia membicarakan karena dia kemasukan inna, berarti sudah paham akan fungsinya inna. Buktinya apa? Buktinya bisa baca Muhammadan. Jelas sampai di sini. Muhammaduna qaimuna. Masuki inna. Muhammaduna qaimuna ini adalah susunan mubtada khobar yang pertama. Asantum. Inna Muhammadina qaimuna. Muhammadina apa i'rabnya? I'rabnya Fi mahalli i'rabnya sebagai isim. Kalau i'rab itu tuh nasab, rafa, jar gitu loh. Nasab bi ya'i. Nasab dengan ya. Ya. Dinasab dengan ya karena dia apa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim. Apa kedudukan Muhammadina pada saat inna Muhammadina qaimuna? Isim inna. Isimnya inna. Kok tahu isim inna itu nasab? Karena fungsinya inna. Iya, itu maksud saya. Karena kita faham fungsi inna adalah menasabkan isimnya. Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jelas ya? Berarti mana yang masuk dalam pembahasan kita sekarang ini? Inna Muhammadina qaimuna. Mana yang masuk dalam pembahasan isim inna? Khobar inna. Qaimuna. Yang masuk dalam pembahasan kita khobar inna sekarang adalah qaimuna. Hah? Yang dibahas kan marfu. Yang dibahas kan marfu'nya kita. Kita kan masih bahas isimnya di rofa kan? Ya, bangun. Kum. Kita masih membahas isim yang di rofa. Oleh karena itu apa?
Yang masuk abaikan. Yang nasab abaikan. Tapi minimalnya kita sudah paham sebatas ini pelajaran yang akan datang bahwasanya itu nasab gitu loh. Nanti pelajaran mansubat ini nggak perlu dibahas lagi. Ah, seperti itu. Dengan izin Allah. Dibahas cuman sudah tahu gitu loh, ya. Jadi apa? Khabar inannya mana di sini? Kana Muhammadina qaimuna. Mana khabar ina? Qaimuna. Jelas ya? Sekarang qaimuna tanda rofaknya dengan apa? Mas Dadang. Dengan? Iya, kok dengan waw. Kenapa Mas Murahim kok dengan waw? Zakar salim. Karena jamak mudzakkar salim, masih ingat itu ya? Catat. Ya apa nanti diingat-ingat. Karena jamak mudzakkar salim rofaknya dengan waw. Nah, ka inna Muhammadina qaimuna di sini marfu. Tapi posisi marfu dia jabatannya sekarang sebagai khabarnya inna, bukan sebagai mubtada khabar lagi. Ya. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Saya ulangi dari awal. Muhammaduna adalah khobarnya dari inna. Yang mana khobar inna ini asalnya tadi adalah susunan mubtada khobar ketika masih polos. Ya, ketika masih polos mubtada khobar. Kemasukan inna diambil alih. Mubtadanya diambil sebagai isimnya, khobarnya diambil sebagai khobarnya juga. Cuman fungsi inna sekarang merubah total mubtada yang awalnya tadi mubtada menjadi nasab. Kenapa? Karena fungsi inna adalah menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Begitu juga nanti ketika pembahasan isim-isim yang mansub sama masih inna. Cuman pembahasannya isimnya bukan khobarnya. Kalau sekarang masih khobarnya. Oke. Tetap fokus pada khobar inna. Khobar inna ialah khobarnya mubtada yang dimasuki inna atau saudara-saudaranya. Amalan inna atau saudaranya ialah menasabkan isimnya yang tadinya mubtada, menasabkan isimnya yang tadinya mubtada, jelas ya? Jelas suara saya ini kan? Dan merofakkan khobarnya yang tadinya khobar mubtada. Asalnya seperti itu. Ini fungsi daripada inna. Ada pertanyaan sebelum ke bawah lagi? Soalnya ke bawah semakin dalam. Semakin ke bawah semakin dalam. Kalau ke atas kan cetek-cetek aja kan? Maka kembali ke atas saja. Yang masih bisa kita untuk naik lah. Ada pertanyaan? Mas Aan? Mas Dadang? Intinya isim yang dirofak berikutnya yang keempat adalah khobar inna. Itu, pegangnya itu khobar inna. Khobar inna isim yang dirofak adalah khobar inna atau saudara-saudara inna nantinya. Nah, khobar inna ini adalah khobarnya mubtada awal. Khobarnya mubtada, susunannya adalah khobarnya mubtada yang dimasuki inna. Khobarnya mubtada yang dimasuki inna. Ini khobar inna. Sebagaimana tadi Muhammadun qaimun diambil oleh inna, dimasuki inna. Inna Muhammadan qaimun. Nah, setelah kita paham bahwasanya khobarnya inna ini adalah khobar mubtada awal yang diambil alih oleh dia, maka ketahuilah bahwasanya fungsi daripada inna sendiri adalah menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Karena dia punya isim, punya khobar sebagai kana, sebagaimana kana maksud saya, punya isim dan punya khobar. Cuman kebalikan daripada kana. Kalau kana kan yang rofa isimnya, yang nasab khobarnya. Tapi kalau inna yang rofa adalah khobarnya, yang nasab isimnya. Kebalikan dari kana. Itu saja.
Jelas? Mas Arif? Pokoknya inna itu kalau kita paham mubtada khobar tinggal dimasuki inna saja. Inna artinya sesungguhnya. Inna artinya sesungguhnya. Ad-dinu yusrun. Saya punya mubtada khobar nih. Ad-dinu yusrun. Agama itu adalah mudah. Ini adalah susunan mubtada khobar bukan? Ad-dinu mubtadanya, yusrun sebagai khobarnya. Kita nggak usah merasa berat gitu ya, ada inna itu nggak usah. Tapi kalau kita pahami, oh ini mubtada, ini khobar, kemasukan inna jelas. Saya paham fungsi inna. Masuk ke kana jelas, saya paham fungsi kana apa. Berarti gini, ketika saya sodorkan ad-dinu yusrun atau dinul islami yusrun misalkan, kepanjangan ad-dinu yusrun, ya tentunya yang kita maksud adalah agama Islam ya. Ad-dinu yusrun karena D-nya ada al-nya, al-ahdiyah dhihniyah, al-ahad dhihn, sudah ada pada dhihn, bahasanya yang kita maksud adalah agama Islam. Ad-dinu yusrun, ini susunan mubtada khabar. Ad-dinu sebagai mubtadanya, yusrun sebagai khabarnya. Sekarang coba Anda masukkan inna. Inna ad-dina yusrun. Ada perubahan di mana ini? Perubahan di isimnya. Di isimnya. Yang tadinya mubtada. Yang tadinya rofa maksud saya. Yang tadinya rofa. Ad-dinu tadinya rofa kan? Yusrun rofa. Ketika dia masuki inna berubah. Inna ad-dina yusrun. Boleh nggak dibaca inna ad-dinu? Boleh, tapi keliru. Ya, boleh saja tapi keliru. Berarti nggak boleh gitu ya? Ya boleh saja tapi keliru. Saja tapi salah. Nggak kena denda kok. Inna dina yusrun. Nah, mana yang masuk dalam pembahasan kita sekarang ini khobar inna? Yusrun. Jadi kalau kita i'rab satu persatu, inna dina yusrun, mana khobar inna yang pertama? Yusrun. Apa i'rabnya yusrun? Rofa, karena sebagai khobar inna itu saja. Tanda rofanya dengan dhammah karena dia mufrad atau tunggal. Jelas sampai sini? Muhammadun faqihun. Faqihun boleh, faqihun boleh. Faqih sifat musyabbahah. Muhammad adalah orang yang faqih, cerdas, pandai. Masuki inna. Inna Muhammadan faqihun. Inna Muhammadan faqihan. Faqihun. Inna Muhammadan faqihun. Mana pembahasan kita? Faqihun. Rofa sebagai apa? Khobar inna. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Ini susunan apa? Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Muhammadun. Khobarnya? Rasulu. Allah sebagai mudhafun ilaih nanti. Rasulu sebagai khobarnya. Kemasukan inna. Inna Muhammadan Rasulullah. Mana pembahasan kita? Rasulu. Rasulu. Kedudukannya sebagai apa di sini? Khobar inna. Oleh karena dia khobar inna, di i'rab apa? Marfu atau rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena dia itu isim mufrad. Jelas sampai di sini? Apalagi contohnya? Ya nggak apa-apa, bisa ngasih contoh saja sudah mending. Artinya udah Allah bukakan lah insya Allah. Pelan-pelan. Antum bikin mubtada khabar dulu. Nanti antum bisa happy, kasih kana boleh, kasih ina boleh, monggo. Ya. Coba antum bikin mubtada khabar saja. Inna dina indallahil Islam. Kitabun jadidun.
Ini susunan mubtada khabar bukan? Naat man'ut. Kitab yang baru. Kitabun jadidun. Iya, naat man'ut. Atau al-kitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Nah, Misalkan. Katakanlah itu tidak boleh misalkan. Atau katakanlah itu boleh ya, monggo. Inna kitaban jadidun. Inna kitaban jadidun. Maghrib. Ya, sambil minum. Nunggu azan. Nah, nanti lanjut sebentar kan? Aku juga pengen aku memberikan